Fitnah ijazah Jokowi palsu berbuntut panjang. Kesabaran Pak Jokowi memuncak. Dilecehkan, harkat martabat direndahkan dan diinjak-injak. Selama 10 tahun saya diam. Roy Suryo dan Dr. Tifa gemetaran terancam 4 tahun penjara? Ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat. Itu bagus, berarti masuk akal. Berarti dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu kebenaran. Mas Roy, saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu ada yang sudah divonis 6 tahun penjara, Bambang Tri dan Mas Nur. Kenapa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu. Belum ada. Jadi nanti silakan, saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti. Saya kira mereka juga sadar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tetapi kenapa isu ini terus dimainkan? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya dengan koinsiden. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini, itu tidak akan pernah bisa kita ungkap secara terbuka, karena meskipun kita tahu, karena itu adalah sudah ranah hukum. Isu lama yang menyudutkan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, kembali mencuat ke permukaan. Fitnah soal dugaan ijazah palsu yang selama bertahun-tahun bergulir di ruang publik kini memasuki babak baru. Setelah lebih dari 1 dekade memilih untuk tidak menanggapi, Jokowi akhirnya angkat bicara dengan nada keras, menyatakan bahwa kesabarannya telah habis. Selama 10 tahun saya diam, tapi harkat, martabat, dan kehormatan saya sebagai pribadi dan kepala negara dilecehkan dan diinjak-injak. Kesabaran saya ada batasnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers terbatas di Jakarta yang langsung mengguncang jagat politik dan media sosial. Sorotan utama tertuju pada 2 tokoh publik, Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang selama ini dikenal vokal mengangkat isu dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Keduanya kini resmi dilaporkan dan tengah diproses oleh aparat penegak hukum atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika, serta Dr. Tifa, yang kerap tampil sebagai narasumber dalam diskusi politik, disebut-sebut telah menyebarkan narasi soal keaslian ijazah Jokowi tanpa bukti kuat. Akibat pernyataan-pernyataan tersebut, keduanya terancam dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Yungto, pasal 45 ayat 3 UU ITE dan pasal 310311 KUHP tentang pencemaran nama baik, yang membawa ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sumber di lingkungan Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa berkas laporan telah masuk sejak akhir tahun lalu, dan saat ini penyidik tengah memverifikasi sejumlah alat bukti, termasuk rekaman pernyataan publik dan unggahan media sosial yang dianggap bermuatan fitnah. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa langkah hukumnya ini bukan sekadar pembelaan pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap kebenaran dan penghormatan terhadap institusi pendidikan serta jabatan presiden itu sendiri. Ini bukan semata tentang saya. Ini tentang menjaga akal sehat demokrasi dan menghormati institusi pendidikan tinggi di negeri ini. Jangan kita biasakan membangun narasi kebohongan. Jokowi mengingatkan bahwa fitnah yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban akan menjadi presiden buruk dalam sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa ruang kritik tetap harus dijaga, tetapi harus dibedakan antara kritik yang membangun dengan fitnah yang merusak. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Erwin Andrianto, menilai bahwa kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk menegakkan disiplin hukum di ruang digital. Kasus ini bukan sekadar soal pribadi Jokowi, tapi ujian bagi penegakan hukum terhadap hoaks dan pencemaran nama baik, khususnya terhadap pejabat publik, jelasnya. Sementara itu,
masyarakat menunjukkan beragam reaksi. Dukungan terhadap Jokowi membanjiri media sosial, dengan tagar dukung Jokowi dan lawan fitnah menjadi trending. Sebagian netizen menyebut ini sebagai momen pembalasan elegan dari seorang pemimpin yang selama ini dikenal sabar dan kalem. Sementara proses hukum berjalan, kabar bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa mulai mencari bantuan hukum beredar luas. Keduanya kini disebut gemetaran menghadapi potensi hukuman penjara yang tidak ringan. Tim kuasa hukum mereka belum memberikan pernyataan resmi, namun sinyal permintaan maaf dan klarifikasi mulai terdengar samar di ruang publik. Pemerhati media sosial juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan informasi di era digital. Kebebasan berekspresi itu penting, tapi bukan berarti bebas dari tanggung jawab, ujar aktivis media digital, Irma Fauziah. Fitnah terhadap ijazah Jokowi tampaknya menjadi salah satu babak paling panas dalam sejarah politik pasca reformasi. Dengan langkah hukum yang kini diambil, publik menantikan apakah ini akan menjadi titik balik dalam melawan penyebaran hoaks yang merajalela. Saya serahkan semuanya pada proses hukum, tapi saya tidak akan tinggal diam lagi. Yang saya perjuangkan sekarang adalah harga diri bangsa ini, tutup Jokowi tegas. Lebih lanjut, kelakuan para pembenci Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, nampaknya kian menjadi-jadi. Meski masa kepemimpinannya telah usai, serangan demi serangan terhadap dirinya terus berlanjut, seolah tak mengenal batas moral dan akal sehat. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi sudah kenyang dengan berbagai bentuk cacian, hinaan, hingga fitnah keji yang bukan hanya ditujukan kepada dirinya pribadi, tetapi juga menyeret keluarganya. Namun dengan keteguhan hati, beliau tetap menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab tanpa membalas dengan kemarahan. Namun setelah beliau purna tugas, serangan masih saja datang. Fitnah tentang ijazah palsu yang sudah berkali-kali dibantah dan terbukti tidak benar, kini dihembuskan lagi. Kali ini oleh sosok-sosok seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa, dua figur publik yang dikenal sebagai pengkritik keras, tapi belakangan justru dinilai menyebarkan narasi tanpa dasar. Yang lebih memprihatinkan, keduanya hanyalah bagian kecil dari gerbong yang lebih besar, barisan pembenci Jokowi yang kerap disebut kadrun oleh sebagian masyarakat. Mereka ini bukan hanya menyerang lewat opini, tetapi juga lewat hoaks yang memecah belah. Entah apa yang ada di otak mereka. Bahkan setelah Jokowi tak lagi menjabat, mereka masih menyerang membabi buta dengan isu-isu murahan yang sudah basi, tulis seorang netizen di media sosial. Kini, setelah Jokowi melaporkan secara resmi penyebar fitnah tersebut ke ranah hukum, tanda-tanda kepanikan mulai terlihat. Roy Suryo, misalnya, dikabarkan mulai sibuk mencari kambing hitam. Ia mencoba mengalihkan isu, menyalahkan pihak lain, dan terkesan menghindar dari tanggung jawab. Sementara itu, Dr. Tifa belum banyak bersuara, namun tekanan publik mulai terasa. Upaya mereka memelintir fakta kini dibalas dengan proses hukum yang tegas. Bukan untuk membungkam kritik, tapi untuk memberi pelajaran bahwa kebebasan berekspresi tidak sama dengan kebebasan memfitnah. Orang-orang seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa seharusnya sudah lebih dulu diingatkan dan ditindak tegas. Sumbangsi mereka terhadap negeri ini nyaris tidak terlihat, justru kerap menimbulkan kegaduhan dan provokasi. Ratusan orang lain yang ada di belakang mereka, para penyebar hoaks dan kebencian, semestinya menyadari bahwa era fitnah tak akan lagi mendapat tempat di negeri ini. Jika hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten, Indonesia bisa terbebas dari polusi digital dan politik adu domba. Kini, saat Jokowi memilih untuk tidak diam lagi, publik menaruh harapan bahwa ini akan menjadi momen penting untuk menghentikan budaya fitnah yang selama ini merajalela. Terkait hal ini sudah saatnya aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kasus fitnah ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, bukan lagi perkara biasa. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap pemimpin yang telah mengabdi sepenuh hati untuk bangsa, sekaligus ujian bagi penegakan hukum di negeri ini. Jika diperlukan, keduanya harus segera ditahan, bukan sebagai bentuk pembungkaman, tapi sebagai pembelajaran keras bahwa kebebasan berbicara tetap punya batas, kebenaran dan etika. Negara ini butuh contoh nyata bahwa adab dan ilmu harus berjalan selaras. Tanpa adab, ilmu hanya menjadi senjata untuk mencela dan merusak. Jokowi bukan hanya seorang mantan presiden, ia adalah simbol kerja keras, kesederhanaan, dan pengabdian. Beliau sudah jungkir balik selama 10 tahun membangun infrastruktur, meningkatkan kepercayaan dunia pada Indonesia, dan menjaga stabilitas negara di tengah guncangan global.
Jika masih saja ada yang tega menyerangnya dengan fitnah keji, publik layak bertanya, siapa sebenarnya yang mereka incar? Jangan salah, serangan terhadap Jokowi bukanlah tujuan akhir dari kelompok ini. Target mereka yang sebenarnya adalah Gibran Raka Buming Raka. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah pola lama yang diulang. Pertama, mereka rusak citra ayahnya dengan narasi hoaks. Lalu, saat Gibran mulai mendapat tempat di politik nasional, mereka kibarkan kembali bendera kebencian, berharap bisa menghancurkan dari akar. Dan skenario berikutnya sudah bisa ditebak. Setelah ditangkap, mereka akan menangis, minta maaf, lalu menyalahkan negara. Mereka akan menyebut ini sebagai kriminalisasi kritik, sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat. Padahal sejak awal, mereka bukan sedang mengkritik, mereka sedang memfitnah. Negara harus tegas. Ini bukan soal membela individu. Ini soal menjaga martabat kepemimpinan dan kepercayaan publik terhadap hukum. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia bukan tempat untuk kebohongan berkuasa. Biarlah proses hukum berjalan tanpa intervensi, tapi juga tanpa kelambatan. Kita sudah terlalu lama membiarkan fitnah berkembang atas nama demokrasi.